kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, ini adalah video pertama saya dan video ini membahas tentang perbedaan pendidikan D3 dan S1 keperawatan. Video ini saya buat untuk membantu teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan di keperawatan supaya tidak bingung nih untuk menentukan jenjang pendidikannya. Karena kan di keperawatan itu ada pendidikan D3 dan S1. Kadang-kadang tuh masih bingung juga ini mau lanjutnya D3 atau S1. Nah, di video ini saya akan membahas apa sih bedanya D3 sama S1. Semoga video ini membantu menjawab kebingungan dari kalian. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Baik teman-teman, videonya saya lanjutkan untuk menjelaskan perbedaan antara D3 dan S1 keperawatan. Yang pertama adalah perawat itu sebenarnya merupakan profesi yang dikatakan sudah lulus dari perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan mereka ini adalah orang yang kompeten ya, yang sudah mengikuti uji kompetensi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pendidikan keperawatan itu ada 3. Ada pendidikan vokasi, akademik, dan profesi. Yang akan kita bahas ini 2, yaitu vokasi dan akademik. Nah, pendidikan D3 keperawatan itu masuknya di pendidikan vokasi. Pendidikan D3 ini berlangsung selama 6 semester atau selama 3 tahun. Ada juga yang mengatakan kalau D3 ini pendidikannya 3,5 tahun. Saya kurang tahu juga. Dan untuk pendidikan D3 keperawatan ini enaknya mereka kalau sudah lulus bisa langsung kerja. Nah, kalau teman-teman yang memang tujuan akhirnya adalah pengen cepat bekerja, mungkin saran saya bisa ambil untuk D3 keperawatan. Nah, D3 keperawatan ini biasanya diselenggarakan oleh Akademi Keperawatan, kemudian Poltekkes, kemudian juga ada Stikes, biasanya ada. Untuk gelarnya, kalau teman-teman kuliah di D3 keperawatan itu akan mendapatkan gelar AMDK atau Ahli Media Keperawatan. Kalau teman-teman berbicara masalah biaya kuliahnya di D3 keperawatan itu berapa sih? Nah, biasanya kalau biaya pendidikan atau biaya studi di keperawatan D3 itu ada yang lebih murah daripada S1, tapi ada juga yang mendekati biaya pendidikan S1. Jadi teman-teman harus pandai-pandai mencari penyelenggara pendidikan keperawatan. Jadi dibandingkan dulu biaya pendidikan antara D3 dengan D3 di antara perguruan tinggi yang berbeda, dan biaya D3 antara D3 dan S1 di perguruan tinggi yang berbeda juga. Jadi itu harus ada hitung-hitungan dulu sebelum kita memilih apakah kita mau ke D3 atau S1, seperti itu. Dan kalau D3 ini, itu tadi teman-teman bisa langsung kerja, karena teman-teman ini memang pendidikannya itu lebih dimantapkan di skillnya, di prakteknya. Jadi biasanya kalau D3 ini lebih banyak ke praktek dibanding teori. Istilahnya itu teman-teman yang kuliah di D3 keperawatan ini memang benar-benar dimantapkan untuk prakteknya kayak gitu, atau skill keperawatannya. Nah, selanjutnya untuk S1 keperawatan ini masuknya di pendidikan akademik. Kalau S1 keperawatan kita kuliahnya selama 4 tahun atau 8 semester. Plus profesi nurse itu 2 semester 1 tahun. Teman-teman kalau kuliah di S1 keperawatan nurse itu akan mendapatkan gelar S-Kep Nurse gitu. Nah, untuk S1 keperawatan tergantung juga ya kurikulum pendidikannya.
Kalau seperti saya, ini angkatan 2017 itu sistem pendidikannya itu blok. Nah, jadi teman-teman itu tidak bisa cepet-cepetan gitu kalau kuliahnya itu. Kalau di eh, tempat kuliah lain mungkin atau di jurusan lain itu kan biasanya tergantung dari mahasiswanya mau ambil SKS berapa biar cepet selesai kayak gitu kan. Nah, kalau di keperawatan, kalau di tempat saya itu apalagi blok gitu kan, jadi kayak kita tuh udah diporsikan segini untuk kuliahnya supaya kuliahnya itu tuh lulusnya itu bareng dan kuliahnya itu selesainya tepat waktu kayak gitulah. Nah, untuk biaya pendidikan keperawatan S1 itu kembali lagi ke perguruan tingginya. Ini kalau di perguruan tinggi swasta itu biasanya mahal dan juga tergantung dari tawaran-tawaran dari pelayanan pendidikannya ya, kayak misalnya oh ada kelebihan di sini, ada kelebihan di sini begitu. Kalau di tempat saya kuliah, biaya pendidikan semuanya, keseluruhannya itu tuh hampir mendekati biaya kuliah keseluruhan D3 di tempat saya. Nah, maka dari itu, seperti yang saya bilang tadi di depan, kalau teman-teman mau lanjutkan kuliah keperawatan itu harus hitung-hitungan dulu, membandingkan biaya kuliah D3 dan S1 atau D3 sama D3 di perguruan tinggi yang berbeda, supaya teman-teman tidak salah gitu dalam memilih jenjang pendidikan dan juga tidak tidak rugi di keuangannya kayak gitu loh. Jadi karena kuliah ini kita banyak sekali mengeluarkan biaya kayak gitu ya. Nah, di tempat saya kuliah juga kalau kita praktek di laboratorium nih, kalau kita praktek di laboratorium semua peralatan sudah disiapkan. Tapi ada juga perguruan tinggi swasta yang memang tidak sebagian tidak menyediakan kayak gitu. Ada menyediakan, tapi kalau misalnya nih kita remed nih OSCE-nya atau ujian praktiknya kita remedial kayak gitu. Nah, alatnya kita biasanya tidak disediakan lagi, jadi kita yang bawa sendiri kayak gitu alatnya. Enaknya itu kalau di tempat saya, kalau remedialnya itu gratis kayak gitu. Kemudian untuk penyelenggaranya, kalau S1 keperawatan biasanya ada di Stikes dan universitas kayak gitu. Buat teman-teman yang masih pengen lanjutkan studi di keperawatan, itu tadi ya teman-teman mungkin bisa diperhatikan dulu motivasi kalian untuk kuliah keperawatan itu, apakah untuk bekerja atau untuk mengetahui atau memantapkan ilmunya di keperawatan kayak gitu. Kalau teman-teman memang pengen langsung bekerja, teman-teman saya sarankan mungkin bisa langsung ambil D3. Kalau teman-teman ingin memantapkan ilmu keperawatannya, mungkin teman-teman bisa untuk ambil S1 keperawatan. Dan S1 keperawatan pun bisa pegang pasien, bisa bekerja di rumah sakit, bisa pegang pasien, tapi kita harus lanjutkan pendidikan nurse. Ya, karena untuk pendidikan nurse ini kita memang praktek selama 1 tahun itu di rumah sakit dan puskesmas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi bahan perbandingan untuk teman-teman bisa memilih antara D3 dan S1 keperawatan. Jangan bingung, intinya kalian bisa memahami apa itu D3 dan S1 dan motivasi kalian memilih keperawatan itu apa kayak gitu. Untuk videonya mungkin itu saja, dan pesan saya semangat terus dalam belajar dan mengejar cita-citanya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai ya.